Pemirsa, demikian breaking news kali ini. Saat lagi, ya kami masih akan kembali pemirsa dengan breaking news dan kita akan kembali informasikan bahwa kecelakaan kembali terjadi di Tol Batang, tepatnya di 370A. Kecelakaan ini menyebabkan 7 penumpang bis Rosalia meninggal dunia. Ini sudah terhubung dengan rekan kami, Suryono Soekarno, yang saat ini berada di lokasi kejadian. Assalamualaikum. Selamat pagi, Suryono. Selamat pagi, Mas. Ya, Suryono, bisa Anda ceritakan bagaimana situasi terkini di tempat kejadian di mana bis Rosalia mengalami kecelakaan hingga menyebabkan 7 orang meninggal dunia? Lokasi kejadian berada di KM 370-200 atau tepatnya di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Suasana lokasi saat ini masih cukup ramai lancar. Bis masih berada di lokasi dan terlihat puluhan aparat keamanan dari Polres Batang, Jawa Tengah juga Polda Jawa Tengah sedang melakukan olah TKP. Bis rencananya akan segera dievakuasi. Kondisi bis berada di parit dengan mungkin ke dalam sekitar 5 meteran dan seluruh penumpang sudah berhasil dievakuasi, seluruhnya sudah berada di RSI Kendal. Demikian, Mas, dan kondisi para penumpang yang meninggal memang belum teridentifikasi sampai saat ini, dan untuk korban luka masih dalam penanganan tim medis. Untuk korban yang luka ringan atau luka biasa sudah bisa diperbolehkan rawat jalan atau pulang, Mas. Iya, Suryono, jika Anda melihat di lokasi kejadian ini kan jalan tol ini dipagari oleh besi yang melintang dan saya kira cukup kuat nih. Ini kenapa bisa bis ini akhirnya oleng hingga keluar dari jalurnya dan terperosok ke dalam kubangan ya, kubangan atau cekungan begitu ya, sedalam 5 meter, Suryono? Iya, Mas, bisa saya informasikan bahwa diduga karena beberapa penumpang informasi tadi tiba-tiba itu bus oleng, kemungkinan sopir mengantuk atau apa, karena bus ini PP dari Solo ke Jakarta, kemudian Jakarta kembali ke Solo lagi, kemudian sesampai di lokasi tiba-tiba oleng, kemudian menabrak pembatas tol itu sehingga melompati atau menembus batas itu dan masuk ke parit sekitar 200-an meter meluncurnya itu, Mas. Mungkin 100-an meter lah meluncurnya itu. Demikian, Mas. Artinya bis ini waktu oleng kemudian menabrak pagar pembatas. Iya. Artinya ada pagar pembatas yang rusak di sana ya, Suryono? Ada. Tapi memang nggak hanya di lokasi itu kejadian itu aja. Sebenarnya di beberapa lokasi memang sudah ada pembatasnya. Namun memang ini sampai sekarang juga masih dalam penyelidikan. Apakah kemudian ada pengereman atau apa? Tapi kalau terlihat dari lokasi tidak ada bekas pengereman bus, Mas. Artinya memang tidak ada upaya untuk menghentikan laju bus ya, Suryono? Iya. Ya, Suryono, hingga saat ini apa yang sedang dilakukan untuk mengevakuasi bus Rosalia di sana, Suryono? Ya, ada beberapa tim, kayaknya ada dua kendaraan berat untuk mengambil bus ini dari lokasi kejadian untuk dibawa ke tempat yang lebih aman, dan juga jalur tol ini digunakan hanya satu lajur sebelah kanan yang dari arah Batang ke Semarang. Artinya tengah tol ini dipakai untuk evakuasi karena lokasi memang cukup rawan, jalanan cukup lurus dan kendaraan juga cukup kencang lewat sini. Ini lokasinya sebenarnya sudah hampir perbatasan dengan Kendal atau dekat rest area 3, ada area Kendal ini, Batang maksud saya. Kemudian aparat sedang melakukan untuk evakuasi. Ya, Suryono, apakah Anda bisa memastikan bahwa ini memang, atau Anda mendapatkan informasi bahwa ini memang murni kecelakaan tunggal? Dari informasi yang kami dapatkan di lapangan, memang ini informasinya adalah kecelakaan tunggal karena tidak ada kendaraan yang lain di lokasi kejadian. Ya, sedangkan dengan penumpang yang ada di dalam bus Rosalia ini, apakah
Anda mendapatkan informasi berapa sebenarnya orang yang ada di dalam bus Oh itu? iya. Ya, di dalam bus itu dari yang kami dapat di Rumah Sakit RSI Kendal ada 32 penumpang, 7 orang meninggal dunia, kemudian 12 luka-luka berat dan ringan dan sisanya hanya biasa dan kemudian bisa diperbolehkan pulang. Namun kondisi yang luka yang saya meninggal ini memang cukup memprihatinkan. Kemudian luka-luka juga cukup banyak dan ini perlu perawatan medis. Kemungkinan ada beberapa yang akan segera dirujuk ke rumah sakit yang kondisi lukanya, Mas. Ya, kami juga mendapatkan informasi bahwa salah satu kernet dari Ya, bus ini kru. sempat Ya. terjepit ya? Iya, sempat terjepit sekitar 1 jam tadi, evakuasi cukup dramatis dan baru bisa dievakuasi sekitar 1 jam kemudian namun dengan kondisi sudah meninggal dunia dan dibawa ke ruang jenazah di RSI Kendal. Artinya 7 orang meninggal dunia ini termasuk salah satu kru bus ya? Kondekturnya kru dari begitu bus ya? itu. Iya. Ya, kalau Anda tadi mendapatkan informasi seperti apa korban yang mengalami luka-luka, Suryono? Sebagian besar lukanya pada bagian kepala. Kalau yang meninggal ini ada juga yang dada. Kemudian kalau yang luka-luka ringan, luka berat juga ada yang patah tangan, patah kaki. Kemudian ada yang hanya luka-luka ringan di terluka di sebagian badan. Kalau yang meninggal rata-rata di bagian kepala dan dada, Mas. Ya, kalau Anda bisa menggambarkan sebenarnya seperti apa jalur yang dilalui oleh bus Rosalia ini sehingga menyebabkan bus ya diduga hilang kendali begitu ya? Iya. Seperti apa? Jalur tol dari mulai KM 70 ke timur sampai pertigaan Batang ini pertigaan Kendal ini memang lurus dan tidak ada belok-belokan dari mulai Kandeman Batang sampai sekitar 30-an kilo itu lurus sekali sehingga sering beberapa kali terjadi kecelakaan karena tidak konsentrasi dan kecepatan bisa sangat tinggi di daerah ini. Dan juga kalau malam cukup gelap dan kalau siang ini biasanya saling berpaku kendaraan di lokasi ini. Artinya jalan lurus, apakah lurus. termasuk ada turunan begitu sehingga bus ini? Ya naik turunnya nggak begitu curam sebenarnya. Naik turunnya nggak begitu curam, masih wajar. Namun demikian karena kondisi lurus ini tadi kemungkinan mereka berpacu kendaraan, Mas. Jadi jalanan relatif datar, kemudian lurus, datar. Ya, sehingga memang seringkali driver ini bisa memacu kecepatannya dengan kecepatan yang cukup tinggi ya. Iya. Iya, Suryono, jika Anda bisa mendapatkan informasi sebenarnya kecelakaan di ruas tol ini apakah seringkali terjadi? Apakah sebelumnya pernah ada? Memang ruas tol ini dari mulai perbatasan di KM 350 sampai 370 sampai 80 ini memang sering terjadi kecelakaan baik dari jalur A atau jalur Batang Semarang atau Jakarta Semarang atau jalur B jalur Semarang Jakarta ini beberapa kali terjadi dan cukup banyak korban jiwa di daerah ini. Karena kondisinya memang lurus sehingga cukup membahayakan jika kecepatan tinggi dan sering selip di daerah ini, Mas. Ya kalau kita lihat di layar televisi ini Suryono, kita sedang menayangkan cuplikan bagaimana bus ini terperosok begitu ya di pinggir jalan tol. Ini kalau kita lihat kan sebenarnya tidak terlalu dalam ya cekungan ini ya Suryono ya? Iya, tidak terlalu dalam. Paling busnya kita 3 meter 5 meter lah setinggi bus itu karena memang lokasi ini cukup datar, Mas. Ya, nah Suryono, kecelakaan ini akhirnya membuat 7 orang meninggal dunia. Ini artinya korban cukup banyak sekali ya, cukup banyak ya, Suryono. Nah, apakah Anda mendapat informasi kira-kira penumpang di bagian mana Suryono yang menjadi korban meninggal dunia ini? Sebagian besar berada di depan dan sebelah kiri. Namun karena jumlahnya saya belum pasti yang berapa depannya itu. Tapi sebagian yang luka agak berat yang ada di sebelah kiri karena kemudian terpelanting ke kiri, Mas. Terpelanting ke kiri. Sempat keluar dari dalam badan bus atau seperti apa, Suryono? Enggak. Penumpang masih di dalam bus. Karena bus terpelanting ke kiri, mereka berada di dalam bus. Kemudian karena berada di sebelah kiri, kemungkinan benturannya agak tinggi yang di sisi kiri bus.
Jadi korban ini diduga meninggal dunia akibat benturan yang cukup keras, begitu ya, Suryono ya. Dan benturan ke badan bus sehingga menyebabkan beberapa korban mengalami syok di bagian kepala hingga 7 orang meninggal dunia, Suryono ya. Iya, Pak. Dan kembali bisa diinformasikan bahwa penumpang yang meninggal dunia ini diduga ada di bagian depan sebelah kiri, Suryono ya? Sebelah kiri, ya. Sebelah kiri. Baik. Kalau Anda melihat jalur ini, Suryono, memang kita banyak sekali dihadapkan dengan informasi mobil maupun bus berkecepatan tinggi di kawasan ini, Suryono ya. Nah, kalau menurut Anda, apakah memang benar seperti itu, Suryono, di kawasan ini memang sangat memungkinkan orang untuk berkecepatan tinggi hingga saling salib begitu ya, Suryono? Ya, kalau melihat kontur jalan tol dan juga karena lurus, kemudian sepi biasanya, dan juga pas capek, titik jenuh atau titik capek itu kan wilayah Batang, kemudian mereka bisa memasuk kendaraan tidak terlalu kontrol dengan keselamatan, sehingga mereka melupakan safety. Gimana, Mas? Kita tahan terlebih dahulu, kita akan menuju ke rekan kami Ismalia Mei yang saat ini di Rumah Sakit Islam di Weleri, Jawa Tengah. Iya, Ismalia, silakan informasi Anda. Bagaimana update terkini korban kecelakaan bis Rosalia di KM 370A? Ya, Gede dan juga pemirsa, dapat kami perbarui informasi untuk 7 korban yang tewas. Ini memang sudah termasuk kondektur yang tadinya memang informasinya tercepat. Dan di sini dapat kami gambarkan untuk situasi di dalam rumah sakit atau korban-korban yang terkena imbas kecelakaan maut di kilometer 370. Ini bisa dilihat di layar kaca Anda, Gede dan juga pemirsa. Untuk para korban memang sudah ditangani oleh para tenaga medis yang berada di RSI Kendal, Weleri Kendal maksud kami, di Jawa Tengah, yang dimana di sini bisa dilihat juga para Gede dan juga pemirsa. Untuk para korban ini ada juga yang sudah disediakan di tempat tidur dan juga sudah diberikan oksigen. Dan ternyata dapat kami perbarui informasi juga, Gede dan juga pemirsa, untuk korban ini juga sudah sebagian ada keluarga yang menjemput. Dan untuk bagi para korban yang terkena imbas atau mungkin terkena luka-luka, ini memang masih diberikan perawatan khusus di RSI Kendal. Dan untuk hingga saat ini memang masih belum kami dapatkan informasi lebih lanjut. Sudah ada berapa keluarga yang dijemput, sudah ada berapa korban yang datang. Ini memang kami belum bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan juga pemirsa, ini juga bisa dilihat bahwa anggota kepolisian dan juga pihak rumah sakit ini terus membantu para korban yang terkena imbas kecelakaan. Baik. Ya, Gede dan juga pemirsa, untuk saat ini, baik Gede. Ismalia, pemirsa, melaporkan dari dalam ruangan Rumah Sakit Islam. Iya, baru saja rekan kami Ismalia Mei melaporkan dari... Ya, silakan Ismalia. Ya, Gede dan juga pemirsa, memang ini untuk proses evakuasi memang masih terus diperlakukan. Dan saat ini memang kami diarahkan untuk keluar ke luar rumah sakit karena dilakukan sterilisasi. Nantinya kabarnya akan ada preskon di Rumah Sakit Islam Weleri Kendal, Jawa Tengah. Gede. Apakah ada anak-anak yang menjadi korban dalam kecelakaan ini? Ya, Gede dan juga pemirsa, karena memang mengetahui untuk kecelakaan tunggal yang terjadi adalah bis atau kendaraan beroda 6. Ini pastinya
ada juga keluarga yang berada di bus tersebut. Namun tadi kami melihat posisi yang berada di dalam rumah sakit. Ini memang tadi juga terlihat dari anak-anak dan juga orang dewasa. Tadi juga kami melihat bahwa mereka juga sudah diberikan oksigen oleh pihak rumah sakit. Ada juga yang tadi di kursi roda untuk mendapatkan penanganan medis, dan juga pemirsa. Namun untuk total berapa jumlah anak-anak yang terdampak kecelakaan maksud kami, dan juga berapa orang dewasa, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantinya kami akan update kembali untuk kecelakaan maut atau imbas kecelakaan maut di tol di kilometer 370. Gede. Ya, hingga saat ini apakah tadi Anda sempat masuk ke dalam rumah sakit melihat langsung beberapa korban dirawat? Apakah Anda bisa sedikit memberikan informasi luka apa yang mereka alami? Tapi kita tahan terlebih dahulu ya Ismail, ya, kita akan menuju Bapak Satake Bayu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah. Assalamualaikum, selamat siang Pak Satake. Waalaikumsalam, selamat siang. Ya Pak Satake, kami baru saja mendapat informasi bahwa ada kecelakaan yang terjadi di kilometer 370 di Batang, Jawa Tengah. Boleh mendapatkan informasi Pak, seperti apa sebenarnya kronologi yang terjadi Pak? Ya, jadi kejadiannya pada hari Kamis pada pukul 6.35, setengah 7 pagi di jalan tol kilometer 370 wilayah Batang telah terjadi laka tunggal, Ya. yaitu kendaraan bis PO Rosalia Indah Ya. dengan nomor polisi AD 7019OA. Akibat dari laka tunggal itu mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 15 luka ringan, selamat ada 12. Jumlah penumpang di dalam bis itu ada 34, Ya. 32 penumpang, 1 sopir dan 1 kondektor. Ya, Pak Satake, kenapa kecelakaan ini bisa terjadi di sana? Apa dugaan sementara Pak penyebab kecelakaan Pak? Ya, kronologisnya penyampaian dari supir yang sudah dilakukan pemeriksaan itu dia mengalami mengantuk, kemudian bisnya keluar dari jalan masuk ke parit sepanjang 200 meter. Ini sementara penyampaian dari supir. Walaupun demikian masih kita tetap lakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap supir tersebut. Ya, Pak, kalau kita melihat di lokasi kejadian bis masuk ke dalam parit, kemudian kita juga dapat informasi bahwa 7 orang meninggal dunia, begitu ya, diduga ini akibat benturan, betul ya Pak, seperti itu Pak? Kalau itu masih dilakukan pemeriksaan, lebih lanjut ya terkait tentang penyebabnya. Kalau penyampaian dari supir sih tadi dia mengantuk sehingga kendaraan bisnya bisa keluar masuk ke parit. Apakah dapat informasi dari supir bisnya Pak, berapa kecepatan waktu itu Pak? Belum, masih diperiksa, masih tetap dilakukan pemeriksaan untuk kecepatannya. Ya, kami juga mendapatkan informasi ada kru dari bis yang juga menjadi korban Pak. Seperti apa saat ini Pak? Ya, ada kondektor juga salah satu yang tadi sempat terjepit kemudian meninggal dan semua sudah dibawa ke rumah sakit Weleri. Ya, Pak, jika Anda bisa... Terkait dengan korban, ada 6 korban penumpang dan 7 yang lainnya ini, kita berharap kepada pihak keluarga bisa hadir atau datang untuk ke rumah sakit Weleri ya. Weleri ya Pak ya. Pak Satake, kalau kita melihat di lokasi kejadian ini kan jalannya lurus, kemudian ada pembatas dari besi ya Pak ya. Ini artinya bus ini sebelum masuk ke dalam kubangan di samping tol ini, apakah sempat menabrak pembatas Pak? Ya, kalau sementara memang masih dilakukan penyelidikan ya. Nanti ada tim dari TA yang akan melakukan pemeriksaan lebih mendalam terkait tentang kecelakaan tersebut, Pak. Pak Satake, ini di ruas tol ini cukup lurus begitu dan jalannya
datar begitu ya Pak ya. Apakah menurut catatan Anda, apakah kecelakaan semacam ini juga pernah terjadi sebelumnya Pak di lintasan yang sama, di lokasi yang sama Pak? Kalau data itu kita masih belum mendata terkait tentang apakah sebelumnya sudah ada. Kalau memang jalur Jawa Tengah ini adalah lokasi yang memang tempat letih supir maupun mengantuknya supir. Jadi memang kita juga berharap kepada para pengemudi agar beristirahat sejenak di rest area atau di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan untuk istirahat supaya tidak memaksakan diri apabila kondisi mengantuk untuk tetap melaju kendaraannya. Ya. Pak Satake, hingga saat ini seperti apa penanganan di tempat kejadian perkara Pak? Apakah arus lalu lintas di sana juga terganggu begitu Pak? Untuk arus sudah normal kembali. Untuk kendaraan bis yang akan dievakuasi nanti kita sedang berkoordinasi dengan pihak para petugas di sana ya. Pak Satake, untuk mengantisipasi kejadian serupa kembali terjadi, apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian Pak? Karena ini kan Lebaran masih akan beberapa hari lagi masih terus terjadi, mungkin penumpukan dan mobilitas para pemudik masih terus terjadi Pak. Apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk langkah antisipasi Pak? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan itu. Jadi kita menghimbau kepada para pengemudi untuk benar-benar menjaga kesehatannya. Kalau kondisi mengantuk, kondisi kurang sehat, agar bisa mampir ke rest area untuk istirahat sejenak. Dan kita akan mengontrol jalur tol ya, supaya nanti ada petugas-petugas yang akan mengawasi lokasi-lokasi yang memang rawan kecelakaan. Baik. Terima kasih Bapak Kombes Pol Satake Bayu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah atas informasinya, dan kami terus menanti informasi terkini dari Anda. Terima kasih Pak Satake. Oke. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Ya pemirsa, kita kembali merangkum informasi yang terjadi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Pemirsa, kecelakaan terjadi. Sebuah bus yang mengangkut 32 penumpang terlibat kecelakaan di Tol Batang, Jawa Tengah. 7 orang penumpang dilaporkan meninggal dunia. Bus Rosalia Indah ini terlibat kecelakaan tunggal di Tol Batang, kilometer 370-200 atau di Gringsing, Batang, Jawa Tengah. Bus berisi 32 penumpang melaju dari arah Jakarta menuju Solo dan tiba-tiba oleng lalu menabrak pembatas tol hingga masuk ke dalam parit. Dari data sementara pemirsa, 7 orang dilaporkan meninggal dunia, sedangkan 15 luka-luka dan 12 selamat. Identitas korban masih belum terdata dan masih diidentifikasi tim DVI Polda Jawa Tengah. Jenazah korban saat ini dievakuasi dan beberapa yang selamat dirawat di Rumah Sakit Islam di kawasan Weleri di Kendal, Jawa Tengah. Puluhan penumpang yang luka masih dalam perawatan intensif tim medis. Salah satu penumpang menyebutkan bahwa tidak mengetahui secara pasti penyebab kejadian, namun tiba-tiba bus oleng menabrak pembatas tol. Petugas dari Polda Jawa Tengah masih menyelidiki kasus kecelakaan ini, dugaan sementara karena supir mengantuk. Dari informasi yang kami dapat usai wawancara dengan Kombes Pol Satake Bayu, Kabid Humas Jawa Tengah, tadi mendapat informasi bahwa dari pengakuan supir, memang supir mengaku mengantuk saat mengemudikan bus hingga mobil bus maksud kami keluar jalur dan sempat menabrak besi pembatas yang ada di samping tol, kemudian masuk ke dalam parit. Sebelumnya kami juga mendapatkan informasi dari rekan kami Suryono yang melaporkan dari lokasi kejadian bahwa korban
yang meninggal diduga banyak yang berada di bagian depan bus, tepatnya di sebelah kiri. Sebagian besar dari korban meninggal dunia diduga akibat benturan keras dengan badan bus saat bus masuk ke dalam parit dan terjebak di dalam parit yang ada di sebelah kiri dari bagian tol Batang. Dari informasi yang kami himpun dari rekan kami Ismalia di RSI Weleri Kendal, dapat informasi bahwa saat ini korban luka sudah dirawat. Beberapa luka yang dialami oleh korban selamat diantaranya cedera di bagian kaki, dan beberapa keluarga korban sudah hadir di RSI Weleri Kendal. Sebagai tambahan informasi, pemirsa, ruas tol Batang di kilometer 370-200 ini memang cukup datar dan lurus tanpa ada tikungan, sehingga ini bisa diduga menyebabkan supir bis dapat memacu kendaraannya dengan cukup tinggi. Pemirsa, sebuah bus, kami baru informasi bahwa bus yang mengangkut penumpang terlibat kecelakaan di Tol Batang, Jawa Tengah hingga menyebabkan 7 penumpang meninggal dunia. Bus Rosalia Indah terlibat kecelakaan di Tol Batang KM 370-200 atau di Gringsing, Batang, Jawa Tengah. Bus Rosalia Indah ini berisi 32 penumpang melaju dari arah Jakarta menuju Solo dan tiba-tiba oleng lalu menabrak pembatas tol dan masuk ke dalam parit. Dari data sementara, 7 orang dilaporkan meninggal dunia, 15 luka-luka, dan 12 selamat. Identitas korban masih belum terdata dan masih diidentifikasi tim DVI Polda Jawa Tengah. Jenazah korban masih dibawa ke Rumah Sakit Kendal. Penumpang yang luka masih dalam perawatan intensif tim medis. Salah satu penumpang menyebutkan bahwa tidak mengetahui secara pasti penyebab kejadian, namun tiba-tiba bus oleng menabrak pembatas tol. Petugas dari Polda Jawa Tengah masih menyelidiki kasus kecelakaan ini. Dugaan sementara karena supir mengantuk. Kami lagi tidur, Pak. Tahu-tahu pada teriak, ya Allah gitu. Mobilnya udah nabrak pembatas jalan. Kami merasa juga nggak layak jalan itu mobil. Oh, Tadinya gitu. kan kami naik yang kelas eksekutif plus. Terus ada kerusakan di KM 227. Di situ kami nunggu ada 3 jam baru dapat bis pengganti ini. Ini Bu dari mana mau kemana? Dari Bekasi mau ke Jombang. Oh, mau ke Jombang ya? Bersama keluarga juga? Iya, suami dan anak saya. Oh iya. Saya pas duduk di bangku belakang supir, anak saya kepental, saya nggak tahu. Oh, berarti saat itu banyak yang baru tidur ya? Iya, posisinya pada tidur. Tapi kecepatannya tinggi bis itu Bu? Enggak, iya gimana ya Pak? Dari jalan itu udah nggak enak rasanya, AC-nya nggak nyala, cuma kipas doang. Jadi kayak gajul-gajul gitu. Ya pemirsa, kecelakaan baru saja terjadi beberapa saat yang tepatnya pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini terjadi di kilometer 370, tepatnya di 370A 200 di Tol Pemalang Batang, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Hingga saat ini korban meninggal dunia sebanyak 7 orang, termasuk salah satunya adalah kondektur bus Rosalia Indah. Dan kita masih akan menanti informasi dari Rumah Sakit Islam di Weleri, Kendal, Jawa Tengah,
karena di sana adalah tempat di mana korban dari kecelakaan ini dirawat dan jenazah berada di sana untuk diidentifikasi dan menanti keluarga untuk menjemput korban meninggal dunia. Dan kami juga mendapatkan informasi pemirsa dari pengakuan salah satu korban selamat yang baru saja diwawancarai oleh rekan kami bahwa sebenarnya bis yang ditumpangi ini adalah bis pengganti. Bis pengganti yang sebelumnya menggantikan bus yang sempat mengalami permasalahan mesin sehingga para penumpang sempat menanti bis pengganti ini kurang lebih 2 hingga 3 jam. Hingga akhirnya datang bis pengganti dari Rosalia Indah yang kemudian membawa para penumpang dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah. Dan penumpang yang kami wawancarai tadi juga memberikan informasi diduga bus pengganti ini juga sedikit ada permasalahan hingga akhirnya kecelakaan terjadi di kilometer 370 200A. Bus sebelumnya sempat menabrak pagar pembatas besi hingga akhirnya terperosok ke dalam parit yang ada di samping tol. Bis itu tuh, bis tuh. Bis tante, dia lewatnya tuh ke bawah situ, sampai situ. Ya Allah. Oh, dari sana. Dia masuk ke situ. Bis itu tuh, bis tuh. Bis tante, dia lewatnya tuh ke bawah situ, sampai situ. Ya Allah. Oh, dari sana sampai di situ tuh. 7 orang meninggal dunia, sedangkan 15 penumpang mengalami luka-luka dan 12 orang berhasil selamat. Informasi yang kami himpun pemirsa, saat ini 7 orang korban sudah berada di Rumah Sakit Islam Weleri, Batang, Jawa Tengah untuk diidentifikasi, dan kita saksikan pemirsa, ini adalah visual awal di mana kecelakaan bus Rosalia baru saja terjadi pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Bus yang terperosok di dalam jalur parit di samping tol ini saat ini sudah dievakuasi oleh mobil derek dari Dinas Perhubungan dan Jasa Marga. Dan saat ini ruas jalan tol Batang sudah dipastikan lancar. Kami juga sebelumnya sempat wawancara dengan Kombes Pol Satake Bayu, Kabitumas Polda Jawa Tengah, yang kembali memberikan arahan kepada para pengemudi untuk lebih berhati-hati ketika melintas di tol Batang ini, karena ruas tol yang lurus dan datar ini membuat pengemudi ini dapat memicu kendaraannya dengan cukup tinggi. Dan apabila supir bus atau pesupir
kendaraan pribadi ini mengantuk, sebaiknya dapat beristirahat terlebih dahulu di rest area yang ada di sekitar Tol Batang. Ya, pemirsa, sebuah bus yang mengangkut 32 penumpang terlibat kecelakaan di Tol Batang, Jawa Tengah. 7 penumpang dilaporkan meninggal dunia, termasuk salah satunya adalah kondektur dari bus Rosalia Indah. Kecelakaan yang terjadi di Tol Batang KM 370-200, tepatnya ada di Gringsing, Batang, Jawa Tengah, ini diduga merupakan kecelakaan tunggal. Bus berisi 32 penumpang ini melaju dari arah Jakarta menuju Solo dan tiba-tiba oleng atau menabrak pembatas tol dan masuk ke dalam parit. Dari data sementara, 7 orang dilaporkan meninggal dunia, 15 luka dan 12 selamat. Hingga saat ini identitas korban masih belum terdata dan masih diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Tengah. Jenazah korban masih dirawat di Rumah Sakit Islam Kendal, Jawa Tengah. Belasan penumpang luka masih dalam perawatan intensif oleh tim medis. Salah satu penumpang menyebutkan bahwa tidak mengetahui secara pasti awal kejadian kecelakaan, namun tiba-tiba bus oleng dan menabrak pembatas tol. Hingga saat ini, petugas dari Polda Jawa Tengah masih menyelidiki kasus kecelakaan ini. Dugaan sementara karena supir bus Rosalia Indah mengantuk. Sebelumnya, pemirsa, kami juga sempat mewawancara Kombes Pol Jataki Bayu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, yang mendapat informasi bahwa supir bus Rosalia Indah ini mengaku mengantuk saat mengemudikan bus yang dibawanya dari arah Jakarta menuju Solo. Sebelumnya, bus juga sempat menabrak pembatas batas jalan yang terbuat dari besi, kemudian terperosok ke dalam parit yang ada tepat di samping tol. Sementara itu, dari informasi yang kami dapatkan dari salah satu penumpang yang terluka dan sempat kami wawancara, menyebutkan bahwa sebelumnya bis yang mereka tumpangi adalah bis pengganti yang disediakan oleh PO Rosalia Indah. Sebelumnya bus yang mereka tumpangi sempat mengalami kendala mesin. Para penumpang sempat menunggu selama 2 hingga 3 jam sebelum bus pengganti tersebut tiba di lokasi untuk mengangkut para penumpang dan melanjutkan perjalanan menuju Solo. Namun, naas pemirsa, di kilometer 370-200, bus pengganti dari Rosalia Indah ini mengalami kecelakaan. Dugaan sementara supir mengantuk hingga bus oleng ke arah kiri, menabrak pembatas yang terbuat dari besi hingga kemudian terperosok ke dalam parit. Dugaan sementara, informasi yang kami dapatkan dari kontributor kami yang ada di lokasi menyebutkan bahwa korban yang meninggal di dunia, maksud kami, diduga mengalami luka di bagian kepala akibat terbentur dengan badan bus. Sebagian besar korban yang meninggal dunia
berada di bagian depan sebelah kiri. Benturan keras akibat bus yang terperosok ke dalam parit ini menyebabkan penumpang bagian depan sebelah kiri mengalami benturan keras di bagian kepala. Sementara itu pemirsa, 15 korban luka-luka, sebagian besar mengalami luka di bagian kepala akibat benturan, dan 12 korban lainnya selamat tanpa luka yang cukup berarti. Kecelakaan bus PO Rosalia Indah ini adalah kecelakaan tunggal. Dugaan sementara kecelakaan ini terjadi akibat supir dari bus Rosalia Indah ini mengantuk